Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gua, Rico Kobe di High Story 666. Dan di kesempatan kali ini, gua akan nyeritain pengalaman horor yang pernah gua alamin sendiri. Dimana waktu itu, gua kerja di salah satu hotel berbintang di daerah Jakarta. Tempatnya di mana? Hotel apa? Mohon maaf, gue nggak bisa kasih tahu di sini. Dan buat yang penasaran, kalian tinggal tonton videonya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang punya cerita mau gue ceritain atau nyeritain langsung di sini bisa banget. Kalian tinggal DM Instagram pribadi gue atau Instagram High Story. Nanti linknya gue sertain di deskripsi. Yaudah, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya. Awal ceritanya gue kerja di hotel itu, gue diajak sama salah satu temen gue yang kita sebut aja Kihong. Awal pertama kerja, gue ini masih part time. Jadi cuma di weekend aja. Sabtu, Minggu, atau Jumat, Sabtu, Minggu, gitu-gitu aja. Gue masuk di divisi bangket ya, bisa dibilang. Bangket tuh yang ngurusin event, nikahan, meeting, kayak gitu-gitulah. Yang berurusan sama event-event yang kapasitasnya tuh puluhan sampai ratusan orang. Bisa sampai ribuan malah. Awal pertama kerja itu, gue nggak ngalamin hal-hal horor. Karena part time, gue masih ditaruh di pagi, siang. Nggak pernah ketemu namanya shift malam. Gue masih rame-rame gitu. Nah, setelah part time cukup lama, atasan ini kapten ngerasa gue boleh nih dijadiin anak DW, daily worker, pekerja harian lepas gitu ya. Jadi gue masuk dibayar, nggak masuk ya nggak dibayar. Jadi karyawan bukan, tapi gue dapat schedule. Nah, begitu gue masuk ke DW, gue mulai deh tuh. Awalnya tadi yang dapat shift pagi siang, mulai dikenalin sama yang namanya shift malam. Shift malam, early morning, sebelum morning tuh ada early morning. Awal-awalnya ini gue ngalamin tuh pas gue lagi kebagian shift malam. Karena besokannya, jadi ballroom itu segitu luasnya bisa disekat jadi 3 bagian. Tuh 2, 3 ballroom A, B, C gitu kan. Nah, ballroom yang disekat ini kapasitas kurang lebih ya 200 sampai 500 orang lah kalau udah disekat-sekat gitu. Kalau dibuka bisa sampai 1000, 2000. Nah, singkat cerita pas waktu itu gue masuk malam, gue nih kebagian ngeset ballroom bagian yang C. Karena ballroom itu lagi disekat A, B, sama C. Nah, gue lagi kebagian di yang C. Yang A nggak dipakai, B nggak dipakai, C doang yang dipakai karena eventnya nggak terlalu gede. Dan classroom itu paling biasanya buat dipakai meeting, terus apa namanya ya, kayak kegiatan-kegiatan inilah BUMN, rata-rata pegawai PNS kayak gitu-gitu. Nah, malam itu gue ngeset nih sama teman gue si Kihong. Nah, di situ gue ngeset ya kan. Kapten gue kebagian di ruangan lain, bukan di daerah ballroom, tapi dia masih ada di shift itu, dia masih ada. Kita kurang lebih berenam apa kalau nggak salah. Nah, gue kebagian sama si Kihong ngeset ballroom C. Nah, pas gue lagi ngeset gini kan tengah malam ya, kurang lebih jam 11:30. Di tengah malam itu Kihong ngomong, "Beh, lapar nih, makan yuk." Gue sebagai anak baru kan nggak tahu makan apa. Udah gampang, lu tunggu sini, kata dia. Gue suruh nunggu, dia jalan deh tuh ke main kitchen, ke kitchennya hotel gitu, kitchen utama. Dia jalan ke main kitchen, dia bilang, "Ntar gue minta bikin nasi goreng aja sama anak dapur," kata dia. Ya udah, dia jalan deh tuh, gue ditinggal sendirian
sambil ngeset gue. Nah gue itu pas lagi gue ngeset, tiba-tiba gue nyium ada bau angus, bau layaknya kayak bulu kebakar gitu. Gimana sih? Wah, di situ gue mikir, belum mikir yang aneh-aneh, gue mikir cuma, wah ini kayaknya ada yang ngerokok nih. Biasanya suka ada yang ngumpet-ngumpet pegawai itu ngerokok di ruang partisi lah, di apa gitu. Mereka suka ada yang corong-corong lah buat ngerokok. Wah, kata gue kayaknya ada yang lagi ngerokok nih. Nah singkat cerita, si Ki Hong balik. Nah si Ki Hong balik, gue ngomong dong, Hong, kayaknya lagi ada yang ngerokok nih, kata gue gitu. Dia nyium-nyium deh tuh, nggak ada be, kata gitu. Tadi, sekarang mah udah enggak, kata gue gitu. Ya udah nih kita makan dulu, habis itu kita beresin kerjaan deh nih. Ya udah, kata gue. Begitu kita makan, bener tuh makan nasi goreng. Makan, beres makan, kita beresin kerjaan, kurang lebih itu 2:30 kita baru beres tuh kerjaan. Nah begitu beres kerjaan, sebelum naik ke loker buat pulang gitu ya, sebelum naik ke loker kita ke parkiran dulu, ke parkiran ngerokok dulu deh tuh. Nah di situ si Ki Hong ini belum ngomongin apa-apa. Begitu gua naik ke loker, ganti baju segala macem, pulang deh tuh kita. Begitu gua sampai rumah, gua tidur, ya gua nggak ngalamin apa-apa lah, normal-normal aja. Besokannya gue berangkat lagi kerja bareng sama si Ki Hong, bareng lagi berangkat kerja. Sebelum masuk, gue ketemu sama kapten divisi gue nih. Nah, si Ki Hong ini nanya nih, si Ki Hong ini ngomong ke si kapten, Cap, kemarin si Kobe nyium bau angus tuh di borong saya. Kapten gue cuma senyum-senyum aja. Terus dia ngomong ke si Ki Hong, ya udah lu ceritain aja Ki, kata dia gitu. Tapi lu jangan takut ya be. Si Ki Hong ngomong gitu ke gua. Kenapa sih emang? Ya udah tapi lu jangan takut ya. Iya, kata gua. Jadi sebelum lu kerja di sini, ya kurang lebih 1/2 tahun yang lalu, itu ada salah satu teknisi dari luar yang spesialis ngurusin listrik kolam renang, kayak gitu-gitulah, taman, listrik yang ada di luar gitu. Nah, si teknisi ini mati kesetrum, mayatnya gosong, dan sebelum dievakuasi sama ambulan, mayatnya itu ditaruh di borungsai. Nah setelah itu beberapa orang sering nyium ada bau angus di borungsai. Wah lu yang bener aja Hong. Iya bener be. Ya udah terserah lu, kalau nggak percaya mah, tadi gitu. Di situ gue mulai, tadinya gue cuek-cuek aja gitu ya, kalau mau jalan ke sono ke sini. Nah setelah ngedenger cerita kayak begitu, kalau gue kebagian shift malam, gue nih gak mau ditinggal sendirian lagi. Mau kemana kayak pasti gue minta berdua, kalau gak gue intilin deh tuh, gak mau gue ditinggal sendirian. Nah setelah udah beres event itu, partisi kan kita buka lagi tuh, ballroom jadi satu begitu, nggak disekat-sekat lagi. Ada satu event kayak event pengobatan gitu, banyak banget orang, tapi rata-rata tuh orang tua, remaja aja nggak ada. Orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak, kakek-kakek, pengobatan namanya juga kan. Nah semua pintu yang ngarah ke arah belakang itu jadi ada station buat kita deh itu. Jadi untuk kita naruh piring, untuk kita naruh keperluan event segala macam, jack tray apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah di belakang itu pas lagi event itu kan semua akses ke ballroom itu ditutup. Cuma ada satu akses di ujung. Nah kondisi gue lagi moles tuh bahasa anak-anak F&B ngerti ya.
Moles tuh ngelapin piring, ngelapin gelas kayak gitu-gitu. Gue lagi moles, banyak banget yang gue poles tuh. Gue lagi moles ngarah ke arah ujung lorong, yang di ujungnya itu ada satu akses buat keluar terus masuk ke ballroom. Nah pas gue lagi moles, dari ujung lorong itu gue lihat ada anak kecil masuk ke stasiun Chinaware. Chinaware itu tempat dimana barang-barang pecah belah di stok di situ, ditaruh di situ. Jadi setelah dari steward tempat cuci piring, ditaruh di situ. Setelah gue ngeliat kayak begitu, gue mikirnya cuma, wah, anak tamu kali ini. Anaknya kira-kira umur 5 tahun, cewek, pakai baju terusan warna merah, anjir berinding gue. Masuk gitu jalan, nggak lari, jalan aja. Anak siapa tuh dalam hati gue. Gue lanjutin aja moles. Nah setelah gue moles, event berjalan langsung. Kan kita rollingan tuh kalau istirahat kan. Gue istirahat duluan nih sama si Kihong naik ke atas. Si Kihong meskipun pembagian job desk-nya lagi misah sama gue, tapi kalau break tuh kita bareng. Meskipun dia lagi suruh jaga ruangan mana, gue lagi jaga ruangan mana. Tapi kalau break kita bareng nih. Nah gue bareng sama Kihong naik deh tuh ke atas. Dan ternyata gue break bertiga. Gue, Kihong, sama captain gue. Nah di bawah itu masih ada bawahan captain deh tuh ceritanya, yang ngehandle kerjaan-kerjaan kita. Nah di situ gue ngomong, Cap, gue nggak nanya sama Kihong sekarang, gue nanya sama captain gue. Cap, tadi di lorong ada anak kecil, anak siapa Cap? Anak kecil be. Iya. Lagi-lagi captain gue cuma ketawa-ketawa doang. Pakai baju merah ya. Wih, merinding gue langsung dia ngomong kayak gitu. Merinding gue sejadi-jadinya. Wah, iya Cap, anak tamu bukan? Kenalan dia be, kenalan. Hah, kenalan? Enggak nih, gue memperjelas tuh nanya. Enggak nih, maksudnya setan yang gue lihat. Iya itu mah udah biasa bolak-balik be, emang mainannya di store Chinaware. Dia ngomong kayak begitu. Wah, di situ gue baru mulai kepikiran kalau wah, ini hotel bintang gitu ya, bukan ece-ece, hotel gede, hotel yang rame terus, yang setiap hari mungkin bahkan sering ada event dari kementerian lah, dari pegawai negeri lah, kayak gitu-gitu. Setelah gue beres break nih, lagi-lagi gue ngeper. Takut nih gue jadinya. Gue, ya udah Hong, lu ikut gue aja lah. Atau gue nggak mau sendiri lagi dah. Pokoknya gue udah kagak mau udah ditinggal di ballroom ke, ditinggal di belakang ke. Iya, kata dia gitu. Ya udah, gue masih Kihong nih berdua di belakang ngeberesin polesan. Nah setelah gue beres moles, kan itu sore ya, bukan malam, sore waktu itu. Masih sore aja gue udah lihat setan gitu kan, kocak juga nih. Nah, setelah gue udah beres moles segala macam, ternyata besok itu ballroom itu mau dipakai buat wedding. Begitu masuk jam 11:30, gue ngeset buat kawinan gitu kan, ternyata nggak beres. Kapten gue bilang, yaudah be, lo sama Kihong overtime ya. Nah, gue masih nggak ngerti nih overtime kayak gimana. Ya udah nih, lu beresin kerjaan, jam 3 jam 4 beres, kita pulang, lu gue hitung 1 hari kerja lagi. Oh lemburan, maksud gue gitu. Gue kan masih belum ngerti gitu ya, lemburan, overtime segala macem. Nah gue mulai deh tuh ngeset buat wedding besok, masukin round table, masukin bangku segala macem, barengan sama kerjaan orang dekor. Orang dekor biasanya kan emang dari luar, WO, urusan WO kayak gitu. Nah pas gue udah masukin meja-meja nih, meja-meja udah kesusun rapi,
gue kan harus ngambil taplaknya ya. Gue harus ngambil di store linen. Store linen ini ada ya nggak begitu jauh lah, kurang lebih 20 meter 30 meter dari ballroom. Nah, gue bawa taplak tuh linen banyak banget. Karena nggak ada troli, gue pegang nih semua. Gue pegang begini. Nah, gue keluar deh tuh. Nggak jauh dari linen. Dari store linen tuh depannya ada lift tamu. Bukan lift karyawan, lift tamu. Nah, di situ gue ngeliat ada satu karyawan, temen gue. Itu ada di depan lift tamu. Dia manggil gue. Itu kondisi jam 2 pagi. Loh, kata gue, nih ngapain si Edi di sini nih? Kita sebut aja Edi ya. Sini, dia manggil gue gitu kan. Suaranya nggak kedengeran, tapi dia ngomong sini. Tangannya manggil gitu sini. Ya ntar dulu, gue bilang. Gue naruh ini dulu nih di ballroom. Terus gue buru-buru, gue taruh tuh linen di ballroom. Biar Captain sama si Kihong yang masang. Nah, gue buru-buru mau keluar lagi dari ballroom. Ditanya sama Captain gue, "Be, mau kemana lu?" "Itu, bocah. Manggil gue depan lift." "Siapa?" "Si Edi," gue bilang. Sini. Kata Captain gue, sini. Edi. "Iya, Cap, itu ada depan lift. Manggil gue." "Udah beresin aja, biarin dia lagi ngapain kali. Gak usah diurusin, udah biarin aja." Kata Captain gue ngomong kayak gitu waktu itu. Nah, gue nggak punya pikiran serem atau gimana. Ya udah, kita beresin deh tuh kerja di ballroom. Meskipun gue rada nggak enak ya, tadi nggak nyamperin si Edi depan lift. Nah, begitu kita beresin kerjaan, semua udah beres. Keluar deh tuh kita. Dari loker ke parkiran itu jaraknya kan jauh. Nah, gue jalan deh tuh bertiga-tiga. Gue, Captain sama si Kihong. Pas lagi jalan itu si Captain ini nanya sama gue, "Tadi lu ngeliat Edi di mana, Be?" "Di situ, Cap. Depan lift tamu." "Ngapain sih emang dia, Cap, malam-malam?" Gue bilang kayak gitu. "Ya udah, besok tanya aja sama anaknya langsung. Besok kan masuk dia kan." "Iya, Cap." Nah, terus gue gimana nih? Gue nanya tuh ke Captain gue. Kan gue overtime nih. Besok gue masuk nggak? Ya di schedule kan harusnya lu masuk. Lu bisa nggak, kuat nggak masuk? Kuat gue kalau masuk ke siang apa sore mah. Ya udah, masuk siang aja. Jadi kalau untuk orang yang overtime tuh enaknya itu ya, kita tadinya yang harusnya shift pagi bisa masuk di shift sore atau shift siang gitu. Jadi shiftnya tuh banyak kalau di hotel. Anehnya tuh ya, early morning, terus siangnya tuh ada yang jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam, aneh lah pokoknya. Cuma beda selisih 2 jam, selisih 3 jam, kayak gitu-gitu. Besokannya sorenya gue berangkat nih sendiri karena Kihong nggak masuk. Dia bilang, "Capek gue, udah lu aja." Ya udah, gue jalan datang sendiri. Nah, gue jalan. Nah, gue ketemu sama si Edi. Begitu sampai di hotel, gue ketemu nih sama si Edi. Nah, gue nanya, "Di, ngapain lu semalam di depan lift tamu?" "Lift tamu?" Edi ini kaget. Dia kayak nggak ngerti apa yang gue maksud gitu. "Iya lu," gue bilang. "Ada depan lift tamu ngapain? Kemarin manggilin gue." "Kan kemarin gue masuk pagi." Iya, dalam hati gue. Kemarin lu pagi ya? Terus tadi lu masuk apa? Pagi lagi. Nah, di situ gue mikir, semalam yang gue lihat siapa? Itu jelas bukan setan, itu mah orang dia. Jelas gitu gue ngeliat ya. Kalau setan kan ya sekelebatan lah gimana. Ini mah jelas orang manggil sih. Mungkin kalau kayak nggak manggil gue masih sempat kepikiran, wah setan kali gitu. Ini manggil. Wah, di situ gue udah mulai, anjir nih hotel apa sarang setan. Banyak banget setannya. Dan gue nggak tahu gitu kalau misalnya gue nyamperin dia ke depan lift, apa yang bakal terjadi sama gue nggak tahu tuh ceritanya kayak gimana.
Setelah gue udah beres tuh kerjaan, hari itu gue gak ngalamin apa-apa. Setelah gue udah beres kerjaan, gue nongkrong di luar nih. Sebelum balik gue nongkrong dulu tuh sama kapten gue. Cap, gimana itu kemarin gue ketemu si Edi? Sementara si Edi masuk pagi, tadi pagi lagi dia bilang dia gak ke hotel. Lagi-lagi kapten gue cuma ketawa doang. Udah dah be, berarti udah lengkap lu semua ketemu. Maksudnya gimana Cap? Ya begitu. Yang gue udah alamin ya, kata kapten gue. Yang bau angus. Tapi yang bau angus lu belum pernah lihat penampakannya ya. Jangan Cap. Terus anak kecil pakai baju merah. Terus sama yang bisa niruin jadi teman kita. Oh berarti setan Cap. Setan be. Siapa lagi? Wah merinding di situ gue jadi. Nah setelah kejadian kayak gitu gue nggak masuk 2 hari karena gue nggak tahu, shock. Gue nggak tahu karena mungkin kecapean juga ya, karena gue udah overtime, besoknya masih kerja juga kayak gitu. Nah 2 hari gue nggak masuk, gue masuk lagi deh tuh di hari ketiga. Nah, begitu gue masuk, apeknya nih ya, kapten gue nggak masuk, si Kihong juga lagi nggak masuk. Nah di situ lagi kerja, tau-tau gue diajak salah satu senior dan nih staff gitu kan, bawahannya si kapten. Be, ikut gue yuk. Kemana bang? Lantai 6. Ngapain bang? Udah ikut aja, beresin itu bekas meeting. Oh yaudah yuk. Jalan deh tuh gue. Begitu gue jalan ke atas, nggak lama gue beres-beres kan, ruangannya nggak begitu gede, cuma ada 2 ruangan. Jadi ruangan meeting ya kira-kira kapasitas 15 orang, sebelahnya ada ruangan meeting lagi kapasitas 15 orang. Nah itu 2 ruangan itu harus kita beresin. Nah pas gue lagi beres-beresin ruangan yang pertama, berdua sama dia awalnya. Nah begitu gue beresin, dia keluar nih. Gue kira beresin ruang sebelah. Ya udah gue lanjutin aja deh tuh, beres-beres. Setelah beres, gue pindah ke ruang sebelah. Ternyata ruang sebelah nggak ada dia. Wah, kata gue. Mulai deh tuh kepikiran yang kayak, wah, anjir iseng banget nih gue nih sendirian. Ya mulai takut deh tuh gue karena ditinggal sendirian gitu kan. Nah, begitu lagi gue beresin yang sebelah lagi. Gue lagi beres-beres. Tahu-tahu gue nyium bau angus. Gue coba nggak mikirin tuh apaan, beres-beres kan ruangan meetingnya tuh kayak ruang meetingnya tuh kaca. Nah kacanya itu ditutup sama kaca film yang bikin ngeblur gitu, yang kita cuma bisa lihat misalnya ada bayangannya doang kayak gitu. Nah kaca filmnya itu cuma nutup setengah. Begitu gue lagi berusaha buat nggak mikirin itu apa ya, itu bau apa gimana segala macam, bodo amat lah kata gue. Pas gue lagi beresin apa segala macem, nah di celah-celah kaca film itu gue lihat kaki nih jalan. Begonya gue ngelihat itu kaki, bukannya gue cuekin aja apa gimana, gue samperin. Anehnya malah gue samperin. Gue keluar dari ruangan, begitu gue tengok, itu kaki doang sepinggang jalan. Jadi bagian atasnya nggak ada, kaki ke bawah nyeker. Waduh, itu gue ngibrit langsung. Gue lari ke loker, gue beresin barang-barang gue cabut. Saat itu juga gue berhenti, nggak mau lagi gue kerja di hotel. Nah begitu gue balik jalan ke arah rumah, begitu sampai rumah gue kabarin si Kihong sama kapten gue, gue berhenti lah, gue terlalu banyak gue ngeliat setan. Nah yang terbaru nih yang kemarin, jadi kan setelah gue udah nggak kerja gitu kan di hotel, si Kihong nih masih
karena dia karyawan gitu kan. Di sana dia udah diangkat jadi karyawan tetap. Nah, dia ini kemarin cerita sama gua, kan awal-awal COVID sebagian pekerja tuh sempat dirumahin. Beberapa lama tuh dia nggak kerja, dia dipensiunin sementara lah gitu. Nah, setelah dia udah cukup lama dirumahkan, dipanggil lagi deh tuh dia ke hotel. Cuma di situ dia ditaruh di bagian room service, di restoran sama room service. Jadi banket emang event-event tuh udah nggak ada sama sekali. Jadi cuma di bagian restoran sama room service. Room service tuh yang buat nganter-nganter sesuatu ke kamar tamu gitu kan. Nah, Ki Hong ini cerita, jadi waktu itu malam-malam Ki Hong lagi di restoran, telepon restoran bunyi. Nah, begitu Ki Hong angkat, itu dari tamu lantai 8. Suaranya cewek, dia pesen burger sama orange juice, minta diantar ke kamar. Nah, karena di restoran itu lagi nggak ada orang, dia lari ke main kitchen, dapur utama gitu, dapur yang gede. Nah, dia minta bikinin deh tuh pesanan tuh tamu. Setelah pesanannya udah siap, Ki Hong nih nganterin ke atas, naik ke lantai 8. Naik lewat lift, dia bilang. Begitu dia naik, nyampe di lantai 8, ting, pintu kebuka dong, pintu lift. Begitu dia ngeliat ke depan, itu udah gelap semua. Di situ Ki Hong udah mulai mikir, wah, sepi amat ini lantai 8. Cuma dia takut diomelin kalau dia nggak anterin. Ya udah, dia menuju ke kamarnya. Kamarnya gue nggak bisa sebut nomor berapa, ya kita sebut aja kamar 119 gitu misalnya. Dia menuju ke kamar 119. Begitu dia sampai depan kamar 119, dia ketok, tok tok, room service. Dari dalam dia dengar suara ketawa yang kenceng banget. Dilempar orange juice sama burgernya, dia lari ke lift. Dia pencet-pencet lama kebuka. Dia turun deh tuh ke bawah. Senior dia yang harusnya ada di restoran tuh tadi, tapi dia nggak ada. Nah, begitu si Ki Hong ini turun, seniornya tuh udah ada di restoran lagi. Nanya, kenapa lo Ki? Belum bisa ngomong dia. Kenapa lo Ki? Gila, gue dapat pesanan burger sama orange juice ke lantai 8. Lantai 8. Yang bener lo. Bener bang. Ki, lantai 8 tuh semua dimatiin. Jadi karena hotel okupansinya rendah gitu ya, karena pengunjungnya sedikit, jadi lantai 8 itu dinonaktifin sementara. Semuanya tuh dimatiin, listriknya, AC segala macam. Tadi ada telepon perempuan lantai 8 bang, pesen burger sama orange juice. Begitu dia sampai depan kamar, malah dengar suara ketawa. Demi Allah Ki, lantai 8 mati. Coba lu cek resepsionis, nggak percaya, dicek. Bener lah, lantai 8 tuh emang lagi dimatiin, lagi dinonaktifin. Setelah ngalamin kejadian kayak gitu, si Ki Hong juga kapok. Tapi dia nggak kapok kerja di hotel. Dia cuma pindah dari hotel A ke hotel B, yang masih di Jakarta juga. Nah, jadi teman-teman buat yang suka nginep di hotel, boleh kalian cobain deh. Pas malam gitu, tengah malam kalian keluar. Dimana koridor yang biasanya terang, rame, semua berubah jadi sepi, gelap. Kalian bisa rasain experience yang lain. Coba-coba ya muter-muter hotel malam-malam gitu. Gak usah nyari rumah kosong, hotel aja.
mau bintang 5 sih. Ini parah nih. Tenang. Oke teman-teman, segitu dulu aja video kita kali ini. Untuk kritik dan saran kalian tinggal tulis di komentar. Terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Gua Riko Kobe dari HS Story 666.